Nah, ini kita disuruh menentukan entity-nya, terus atribut di masing-masing entity, relationship-nya, sampai dengan membandingkan hasil dari ERD, SQL dari PHP dengan SQL yang dari transformasi CDM. Ini sudah saya sertakan untuk lampiran kartu susunan keluarga atau KK. Kemudian entity yang saya gunakan itu ada keluarga, status hubungan, status perkawinan, jenis kelamin, pendidikan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, pejabat, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Untuk atribut keluarga di sini saya memakai NIK untuk primary key, kemudian nama lengkap, tanggal lahir, nomor kakak, alamat RT RW, nomor KITAS, nomor paspor, nama ibu, nama ayah, tanggal dikeluarkan, kode SH atau status hubungan sebagai foreign key, kode SP atau status perkawinan, kode jenis kelamin, kode pendidikan, kode kewarganegaraan, kode agama, kode kerjaan, NIP dari pejabat, kemudian kode kabupaten dan kode kelurahan sebagai foreign key. Kemudian di entity status hubungan memakai atribut kode status hubungan sebagai primary key dan nama status hubungan. Kemudian status perkawinan, kode status perkawinan sebagai primary key dan nama status perkawinan. Entity jenis kelamin, atributnya kode jenis kelamin sebagai primary key dan nama jenis kelamin. Untuk entity pendidikan ada kode pendidikan primary key, kemudian nama pendidikan. Kewarganegaraan ada kode kewarganegaraan sebagai primary key dan nama kewarganegaraan. Untuk entity agama ada kode agama sebagai primary key dan nama agama. Entity pekerjaan ada kode kerjaan sebagai primary key dan nama kerjaan. Entity pejabat ada NIP sebagai primary key dan nama pejabat. Kemudian kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi ada kode kelurahan, kode kecamatan, kode kabupaten, dan kode provinsi sebagai primary key. Kemudian ada nama pejabat, nama kelurahan, nama kecamatan, nama kabupaten, dan kode pos pada entity kecamatan. Kemudian relationship-nya keluarga di kecamatan, kelurahan di kecamatan. Kemudian kecamatan terletak di kabupaten, kabupaten dari provinsi, keluarga mempunyai pendidikan, kemudian keluarga khas kewarganegaraan, keluarga memeluk agama, keluarga punya jenis kelamin, keluarga memiliki status perkawinan, keluarga lahir di kabupaten, keluarga tinggal di kelurahan, keluarga mengambil pekerjaan, keluarga memiliki status hubungan, keluarga ditandatangani oleh pejabat. Kemudian relasinya itu ada many to one, banyak kelurahan di satu kecamatan, banyak kecamatan terletak di satu kabupaten, many to one. Banyak kabupaten dari satu provinsi, many to one. Banyak keluarga mempunyai satu pendidikan, many to one. Banyak keluarga khas satu kewarganegaraan, many to one. Banyak keluarga memeluk satu agama, many to one. Banyak keluarga punya satu jenis kelamin, many to one. Banyak keluarga dari lahir di satu kabupaten, many to one. Banyak keluarga memiliki satu status perkawinan, many to one. Banyak keluarga tinggal di satu kelurahan, many to one. Banyak keluarga mengambil satu pekerjaan, many to one. Banyak keluarga memakai satu status hubungan, many to one. Banyak keluarga ditandatangani oleh satu pejabat, many to one. Kemudian ERD-nya seperti di bawah ini. Untuk tabel status hubungan, status perkawinan, jenis kelamin, pendidikan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, pejabat, kelurahan, dan kabupaten ini diacu oleh tabel keluarga. Kemudian untuk tabel kecamatan ini mengacu pada tabel kabupaten dan tabel kabupaten mengacu pada tabel provinsi. Kemudian untuk struktur tabelnya ada 13 tabel.
Berikut saya lampirkan untuk struktur dari semua tabel. Kemudian ini juga terdapat script SQL ketika kita ingin membuat tabel di phpMyAdmin. Nah, setelah kita membuat tabel di phpMyAdmin, kita disuruh membuat CDM, Conceptual Data Model. Seperti ini gambarannya untuk CDM-nya. Jadi di dalam CDM itu juga ada 13 tabel. Kemudian untuk relasinya sendiri menganut dari relasi yang telah kita tentukan beserta relationship-nya juga. Kemudian kita tentukan primary key, tipe data, dan panjang data dari masing-masing atribut. Kemudian kita relasikan. Setelah itu kita disuruh mengenerate CDM ke PDM. Setelah CDM-nya dirasa itu sudah benar dan dicek model itu tidak ada yang error, kita bisa mengenerate ke PDM. Hasilnya seperti ini. Jadi di sini dari CDM yang telah kita relasikan ketika dihubungkan menjadi PDM, dia akan membentuk suatu atribut berupa atribut foreign key tambahan di beberapa tabel. Nah, tabel keluarga ini mengacu dari beberapa tabel karena di sini terdapat beberapa foreign key yang diambil dari beberapa tabel yang diacu. Misal dari nick ini adalah primary key dari tabel keluarga sendiri. Kemudian kode kewarganegaraan, kode kerjaan, jenis kelamin, status perkawinan, NIP, kabupaten, status hubungan, dan lain-lain ini mengacu pada tabel-tabel yang yang telah direlasikan dengan tabel keluarga. Setelah PDM-nya ini dirasa sudah benar, maka kita bisa mentransformasikan ke tabel MySQL. Caranya kita harus mengkonekkan terlebih dahulu dari Power Designer ke database phpMyAdmin. Kemudian kita sambungkan dengan nama database-nya yang telah kita buat. Lalu kita konekkan. Jika sudah connect, maka kita bisa mengenerate dari CDM-nya ke dalam database phpMyAdmin. Setelah itu juga ada script dari generate CDM ke SQL seperti ini yang tampil di Power Designer. Kemudian kita ignore all. Ini scriptnya akan berjalan di phpMyAdmin, jadi otomatis akan terbentuk database yang sudah berisi tabel-tabel yang sudah kita buat di Power Designer. Kurang lebih tabelnya sama dengan yang kita buat secara manual di phpMyAdmin. Nah, perbandingannya dari ERD itu hurufnya relatif menggunakan huruf kecil. Pada Power Designer, relasi many to many akan membentuk sebuah entity relationship pada relasinya dengan atributnya adalah atribut primary key dari masing-masing entity-nya. Tetapi jika di struktur tabel SQL tidak membentuk entity relationship, kemudian phpMyAdmin tidak case sensitif. Jadi penulisan bisa menggunakan huruf besar maupun huruf kecil saat kita mengetikkannya. Untuk script dimasukkan secara manual. Untuk menentukan primary key, foreign key, relasi, dan ketentuan lainnya juga dimasukkan secara manual dengan script. Misal, ketika tadi kita membuat di phpMyAdmin itu ada not null, kemudian primary key itu kan diketikkan secara manual. Nah, sedangkan di
ketika membuat dari Power Designer itu ada fiturnya, kemudian kita langsung bisa mengenerate dari desain gambar CDM maupun PDM itu menjadi SQL. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.